menggunakan lahan yang miring, tentunya kita harus untuk pemangkasan kakao dilakukan ada 3 kegiatan, yaitu 1. Pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk ini dilakukan pada usia tanaman mulai dari 3 bulan hingga 9 bulan. Ini dilakukan untuk pembentukan percabangan awal, yaitu pembentukan jorket, yaitu cabang 3-4 percabangan. Cabang ini dilakukan pada 60-90 cm dari pangkal tanah. Pemangkasan bentuk ini dilakukan apabila sudah mencapai ujung sekitar 40 hingga 60 cm, maka paling ujung tanaman trubusnya dilakukan pewiwilan agar nanti muncul percabangan baru sehingga terdapat percabangan primernya. Selain pemangkasan pada ujung juvenil, juga dilakukan pada perompesan tunas-tunas baru yang tumbuh di sekitar percabangan sehingga tidak menimbulkan percabangan baru atau yang disebut tunas air. Ini merupakan hasil dari pemangkasan bentuk. Pada beberapa bulan atau 1 bulan kemudian kita lihat lagi hasil dari pemangkasan tersebut. Namun setelah terlihat masih terdapat tunas-tunas baru atau tunas-tunas air yang tumbuh di percabangan, sehingga itu perlu dilakukan perompesan atau hanya sekedar diwiwil. Kegiatan pemangkasan perlu dilakukan untuk usaha meningkatkan produksi, memudahkan perawatan, dan juga untuk mengurangi pengaruh hama dan penyakit. Untuk melakukan pemangkasan, gunakan alat yang tajam karena sangat penting hasil pemotongan hasil yang bersih. Untuk perawatan, mulailah dari memangkas dahan-dahan yang menggantung dan dahan-dahan yang tumbuh ke bawah. Selanjutnya, lakukan pewiwilan pada tunas-tunas yang tumbuh di bagian pangkal buah. Pemangkasan perlu dilakukan pada tunas-tunas dahan yang jaraknya 60 cm dari jorket. Hal ini dibuat untuk menghindari dahan-dahan yang tidak berguna. Lebih jauh lagi, perlu dilakukan dahan-dahan yang sudah mati, yang berpenyakit dan sudah rusak parah. Perlu juga dipangkas bagian atas hingga batang atas mencapai 4 meter. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terlalu tinggi dan mempermudah pemanenan dan perawatan. Disarankan juga untuk membuka bagian tengahnya agar terlihat pohon seperti gelas. Pembukaan ini dimaksudkan untuk mengurangi kelembapan dan menambah sinar matahari yang masuk ke dalam pohon. Bertambahnya sinar matahari masuk dan angin akan mengurangi ketidaknyamanan pada PBK dan untuk merangsang pembungaan. Waktu pemangkasan yang baik yaitu setelah panen raya, setelah mendekati musim penghujan.
Setelah pemangkasan ini, selanjutnya dilakukan pemupukan. Pemangkasan harus dilakukan dengan baik dan benar, yang akhirnya akan menghasilkan buah yang baik dan benar. Tanaman kakao yang sudah mencapai usia 2-3 tahun, pangkaslah cabang-cabang sekunder dan cabang-cabang daun yang rendah. Cabang-cabang sekunder ini harus dibersihkan dari 60 cm dari cabang utama. Lalu cabang-cabang lainnya diatur agar tidak berdekatan dengan satu sama lain. Pemangkasan pemeliharaan ini sangatlah perlu untuk menjaga tanaman kakao dalam bentuk simetris, sehat, dan bebas dari hama dan penyakit. Pohon kakao menjadi benar-benar produktif sejak usia kira-kira 3 tahun. Tahap produksi adalah tahap yang menghasilkan uang. Maka pemangkasan ini sangatlah penting, memerlukan perhatian yang khusus. Tanaman kakao yang tidak terawat sehingga terlihat tanaman itu terlalu tinggi-tinggi, sehingga diperlukan pemangkasan berat. Pada pemangkasan berat ini lakukan pemangkasan awal pada ketinggian. Pertahankan ketinggian tanaman kakao adalah 4 meter seperti yang dalam penjelasan di depan. Setelah dilakukan pemangkasan berat, lakukan pemangkasan pada cabang balik, juga cabang cacing, cabang menggantung, cabang ganda atau cabang yang rapat, cabang bertingkat, dan cabang cacing. Cabang mati, cabang tindih, cabang berganda, pada buah busuk itu perlu dilakukan pembuangan sehingga tidak merusak tanaman tersebut. Cabang yang tidak berguna atau cabang air dilakukan pemangkasan pula. Ada pemangkasan berat. Pada pemangkasan berat ini pada tanaman yang sudah tidak terawat atau sudah terlalu tinggi. Pada pemangkasan ini, langkah awal yang dilakukan adalah pemangkasan pada ujung tanaman, yaitu dipangkas hingga 4 meter dari bawah. Ini yang dipertahankan, yaitu ketinggian pohon maksimal 4 meter.
pemangkasan atas, perlu dilakukan pemangkasan atau penipisan dari bentuk pohon kakao tersebut, yaitu dipangkas pada cabang-cabang yang sudah tidak berguna. Setelah dahan-dahan yang jatuh itu dilakukan pemotongan kecil-kecil sehingga nanti mempermudah dalam pengangkutan ke lokasi penimbunan. Setelah dilakukan pemangkasan berat, beberapa bulan kemudian sudah muncul pada bantalan-bantalan bunga pada pokok tanaman. Hal ini akan mempermudah pembuahan pada tanaman kakao tersebut. Pemangkasan ketiga yaitu pemangkasan rehabilitasi. Terjadi pada pohon tua atau pohon yang berpenyakit. Pada tanaman ini terlihat tanaman yang terkena penyakit itu terlihat tanamannya kering, terlihat mati, namun pada batang tersebut ada salah satu pokok pohon yang masih hidup, sehingga perlu dilakukan pemangkasan pada tunas air, dipertahankan salah satu percabangan yang masih hidup dan terlihat bagus. Setelah dibersihkan, dilakukan pemangkasan batang pokok pada ketinggian 1 sampai 1,5 meter di atas tanah. Pemangkasan rehabilitasi ini sudah terlihat bantalan bunga pada pokok tanaman atau batang tanaman, sehingga muncullah buah yang begitu banyak dan lebat. Pada kegiatan ini tidak perlu melakukan penanaman ulang, cukup dilakukan rehabilitasi. Selain itu dilakukan sanitasi lahan, yaitu pembersihan lahan dengan pembersihan selasa agar tidak tercemar atau mengurangi kelembaban pada kebun tersebut.